Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meskipun Hanli telah mengantisipasi bahwa pemurnian harta karun tidak hanya memakan waktu beberapa hari, dia cukup terkejut menemukan bahwa 3 pembudidaya iblis duduk bersila dalam keheningan total selama 5 bulan penuh sambil memperbaiki bahan aneh dengan api inti mereka. Selama periode ini, selain berhenti 4 kali untuk memulihkan kekuatan sihir mereka, mereka telah menahan inti iblis mereka di udara, terus menyemburkan api inti dengan santai. Status mereka sebagai binatang iblis kelas 8 dan 9 jelas bukan hanya untuk pertunjukan. Kekuatan sihir mereka benar-benar mendalam. Karena Hanli menyempurnakan ki sepanjang waktu, dia berhasil mempertahankan kekuatan sihirnya secara penuh. Jumlah kekuatan sihir yang sangat kecil yang dikonsumsi penghalang cahaya hampir tidak bisa dianggap signifikan. Tulang sayap di dalam api inti menjadi semakin tembus cahaya dan cerah setiap hari. Itu juga samar-samar membawa suara guntur dan angin kencang. Kegembiraan di mata Feng Xi menjadi lebih jelas saat ini terjadi. Hanli tahu bahwa finalisasi sayap badai petir semakin dekat. Dalam beberapa bulan itu, Hanli bingung menemukan bahwa tidak ada satu pun jejak ki jahat yang dapat ditemukan dari dalam tubuhnya. Namun, setelah berpikir lebih jauh, dia merasa itu ada hubungannya dengan petir iblis di tubuhnya. Mereka memiliki khasiat ajaib melawan hal-hal yang bersifat jahat. Mungkinkah ki jahat telah dimusnahkan oleh petir iblis ilahi? Hanli merasa senang dengan pemikiran itu. Seandainya ki jahat benar-benar muncul, dia telah berencana menggunakan petir iblis ilahi untuk menyingkirkannya, atau mengambil risiko menelan beberapa kumbang pemakan emas dan membuat mereka memakannya dengan paksa. Akibatnya, metode Feng Xi tidak dapat menimbulkan rasa takut pada Hanli, bukan karena dia menganggapnya serius sejak awal. Setan tua itu pasti tidak akan menyangka Hanli memiliki harta sihir yang sangat berharga dengan kultivasinya yang rendah. Tanpa khawatir hal ini nantinya akan merugikannya, Hanli menjadi semakin bertekad untuk melawan. Dia dengan cepat menyapu banyak rencana yang sebelumnya dia buat untuk melarikan diri. Dia siap untuk menggunakan rencana yang paling optimal sesuai dengan bagaimana situasinya. Setelah 1 bulan lagi, Feng Xi bangkit dari tempat duduknya dan mulai mengambil tindakan seolah-olah dia merasa bahwa penyempurnaan akan segera dilakukan. Dari saat dia membuka matanya, dia menatap sayap tulang di udara yang hampir selesai. Dengan desahan yang dalam, dia tiba-tiba menembakkan selusin segel mantra dan tiba-tiba memadamkan api intinya, memperlihatkan 3 inti iblis dan 2 sayap tulang yang ada di dalamnya. Inti iblis relatif lebih redup dari sebelumnya. Tampaknya ketegangan inti iblis yang bertahan selama berbulan-bulan penggunaan telah merusak ki asal mereka. Sebaliknya, sayap tulang telah menjadi ramping dan utuh, memancarkan kilau putih susu yang hampir menyilaukan. Tanpa ragu-ragu, Feng Xi menjentikkan inti iblisnya sendiri, menyebabkannya berputar liar di udara sebelum kembali ke tenggorokannya. 2 iblis lainnya saling melirik sebelum melakukan hal yang sama. Tanpa kata, ketiga iblis itu mulai segera bermeditasi dan beristirahat. Beberapa hari kemudian, 3 pembudidaya iblis telah mengisi kembali kekuatan sihir dan ki inti mereka. Pada saat itu, Feng Xi mengalihkan pandangannya ke Hanli. Dia menembakkan segel mantra ke penghalang cahaya yang menjebaknya. Pancaran merah menembus penghalang cahaya, menyebabkannya larut dengan beberapa kilatan keras. Hanli memiliki ekspresi yang sepenuhnya tenang tanpa kejutan. Ekspresi Feng Xi menjadi santai dan dia berkata, "Selanjutnya, kita akan menggabungkan 2 sayap menjadi 1 dan menggabungkan kilat dan angin bersama-sama. Kami akan membutuhkan kekuatan sihir atribut kayu rekan Daois untuk bertindak sebagai keseimbangan. Persiapkan dirimu, mengerti?" Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Hanli berdiri. Ketika Feng Xi melihat ekspresi Hanli, dia mengerutkan kening dan keraguan muncul di matanya.
Dia menundukkan kepalanya dan bergumam sejenak sebelum tiba-tiba menjentikkan jarinya. Garis pancaran putih melesat lurus ke arah Han Li. Ekspresi Han Li menjadi terkejut, tetapi setelah beberapa saat ragu-ragu, dia tidak menyingkir. Dengan cahaya putih memasuki tubuhnya, Han Li memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Han Li mengerutkan bibirnya dan dengan cemberut berkata, "Feng Senior, apa artinya ini? Tenanglah, energi roh angin tidak akan membahayakanmu, dan akan menghilang setelah beberapa saat. Tetapi selama waktu ini, jika saya memicunya dengan sedikit kekuatan sihir, rekan Daois sama saja sudah mati. Lakukan yang terbaik, dan jangan pikirkan hal lain." Feng Xi berkata dengan sinis. Han Li menggerutu dalam hati setelah mendengar itu. Lebih dari setengah rencananya untuk melarikan diri baru saja dihilangkan. Feng Xi cukup senang melihat ekspresi marah Han Li. Tanpa memperhatikan Han Li lebih jauh, dia mengeluarkan 3 botol obat dari kantong penyimpanannya. Setelah itu, dia melemparkan 2 dari mereka ke iblis lainnya. Feng Xi dengan sungguh-sungguh menasihati, "Adik-adik, berhati-hatilah. Menggabungkan kekuatan spiritual angin dan petir akan sangat membebani kekuatan sihir kita. Botol-botol ini masing-masing memiliki setetes susu roh segudang tahun. Gunakan saat kekuatan sihirmu habis. Proses penggabungan harus berjalan lancar. Kalau tidak, sayap badai petir tidak akan pernah ada." Jejak keheranan berkedip-kedip di mata naga banjir ketika dia mendengar bahwa botol-botol itu berisi susu roh segudang tahun. Dia segera setuju, "Tolong, tenanglah. Saya pasti akan berusaha keras." Kura-kura iblis di sisinya menamparkan dadanya dan berjanji, "Aku juga. Saya juga ingin melihat kemampuan mendalam apa yang akan ditampilkan oleh sayap badai petir setelah selesai." Feng Xi memasang ekspresi puas setelah mendengar tanggapan mereka. Dia kemudian tanpa berkata-kata menggosokkan kedua tangannya sebelum mengulurkannya dan menembakkan seberkas cahaya putih setebal mangkuk ke arah penghalang cahaya pelangi. Penghalang cahaya bergetar dan mengeluarkan dengungan rendah untuk sesaat. Setelah itu berkedip dan terus berubah warna sampai bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Ketika naga banjir dan kura-kura iblis melihat ini, mereka bergegas untuk menembakkan sinar cahaya biru dan kuning mereka sendiri ke penghalang. Di tengah jalan menuju penghalang, berkas cahaya berkumpul untuk berubah menjadi sinar putih energi spiritual petir sebelum kemudian menabrak penghalang. Dalam sekejap, cahaya bergemuruh dan penghalang cahaya mengalami perubahan lain. Gulungan guntur mulai terdengar dari dalam penghalang saat berdenyut dengan cahaya perak. Setelah melihat penghalang itu berkedip, Feng Xi tanpa ragu memerintahkan Han Li dengan nada dingin yang dalam, "Rekan Taois Li, tuangkan 1/10 dari kekuatan spiritual kultivasimu." Han Li ragu-ragu sejenak dan ekspresinya bergerak. Feng Xi pasti bisa menghentikannya dari mengendalikan energi spiritual angin di dalam tubuhnya. Dia hanya bisa mengangkat tangannya dan menembakkan seberkas cahaya biru setebal jari ke penghalang. Adegan aneh terjadi. Ketidakstabilan dan dengungan yang dilepaskan dari penghalang cahaya langsung berkurang. Kecemerlangan juga meredup dan menjadi sedikit lebih stabil. Ekspresi Feng Xi santai dan dia dengan bersemangat berkata, "Bagus, terus berikan kekuatan spiritual." Tampaknya rencananya untuk menggabungkan energi angin dan petir mulai membuahkan hasil. Ketika 2 iblis lainnya melihat ini, kepercayaan diri mereka meningkat pesat. Mereka mulai membentuk berbagai gerakan mantra yang rumit, dan menyerang segel mantra yang tak terhitung jumlahnya terhadap penghalang cahaya. Setelah beberapa saat, penghalang cahaya mulai mengungkapkan badai putih ganas yang terkandung di dalamnya bersama dengan sambaran petir perak. Petir dan energi angin membungkus erat di sekitar sayap tulang dan mulai bergabung. Feng Xi kemudian meminta Han Li untuk menuangkan kekuatan spiritual atribut kayu lebih lanjut saat dia menatap penghalang cahaya. Pada minggu berikutnya, sambaran petir perak besar dan angin kencang putih mengamuk di dalam penghalang.
Ketiga iblis itu menjadi tegang dan terus-menerus menyerang penghalang cahaya dengan segel mantra mereka. Feng Xi tampak sangat intens. Saat Han Li mengawasi mereka dari samping, dia terus menuangkan energi spiritual atribut kayunya ke penghalang di bawah perintah mereka. Namun, jejak ekspresi aneh dan bersemangat berkedip di matanya, tetapi pada akhirnya, Han Li memutuskan untuk tidak mengambil tindakan gegabah. Dia merasa kesempatan itu belum tiba. Tiga iblis tidak bisa menyembunyikan kelelahan mereka. Meskipun segel mantra mereka tidak berhenti, kekuatan sihir mereka pasti sudah hampir habis. Meskipun badai petir dan angin yang dahsyat di dalam penghalang cahaya sangat kuat, persatuan yang aneh mulai terbentuk. Angin kencang mulai berkedip dengan percikan api dan kilat mulai membawa teriakan angin. Tiga iblis terlihat sangat gembira saat melihat ini. Pada hari berikutnya, kura-kura iblis telah kehabisan kekuatan sihirnya dan mengambil setetes susu roh. Pada hari-hari berikutnya, naga banjir dan Feng Xi mengikutinya. Han Li tanpa ekspresi melihat ini dan mencengkeram kantong penyimpanan di tangannya. Matanya mengandung jejak kelicikan yang sulit dipahami. Ketika kekuatan sihir tiga binatang iblis telah habis dan harta sihirnya belum sepenuhnya disempurnakan, itulah saatnya untuk bertindak. Han Li awalnya berpikir rencana ini tidak dapat diandalkan. Tetapi dalam keadaan saat ini, itu menjadi agak layak. Setelah 20 hari berlalu, bagian dalam penghalang menjadi tenang. Badai dahsyat telah menghilang untuk mengungkapkan sepasang sayap putih perak. Daging yang hilang di sekitar tulang Raja Wali Petir telah diganti dengan bahan berharga, dan bulunya diganti dengan kilat dan angin. Dengan ini, sepasang sayap angin dan petir telah terbentuk. Meskipun sayapnya saat ini tampak lengkap, sebenarnya, kekuatan angin petir bulu baru saja terbentuk dan belum stabil. Akibatnya, Feng Xi yang jelas kelelahan memaksa dirinya untuk menuangkan lebih banyak kekuatan sihir ke dalam penghalang, takut bahwa upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Feng Xi merasa sangat muram saat dia melakukan ini. Dia awalnya percaya bahwa 3 tetes susu roh yang dia peroleh secara khusus untuk mereka akan cukup. Tapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual mereka akan habis saat di ambang penyelesaian sayap. Untungnya, dalam keadaan saat ini dia bisa memilih untuk merusak inti ki-nya dan dengan paksa mendukungnya sampai akhir. Jika tidak, harta sihir akan hilang selamanya dan dia akan mengalami penyesalan yang tak tersembuhkan. Tetapi pada saat itu, binatang iblis kelas 9 tiba-tiba merasakan fluktuasi aneh ki di dalam ruangan. Meskipun sangat lemah dan hanya terjadi untuk waktu yang singkat, itu sangat murni. Dia menyapu pandangannya ke seberang ruangan dengan mata menyipit, akhirnya tiba pada Han Li, wajah Feng Xi berubah cemberut. Han Li mengungkapkan keterkejutannya, tetapi dia segera memaksakan senyum. Namun, Feng Xi terus menatapnya dengan dingin tanpa emosi. Tarik keluar, penggarap iblis itu memerintahkan. Apa yang senior inginkan? Ekspresi Han Li semakin tegang dan artifisial saat dia diam-diam menarik tangannya dari lengan bajunya. Kilatan dingin berkedip dari mata Feng Xi. Dia tanpa kata-kata menunjuk Han Li, menembakkan bola cahaya putih yang menyilaukan ke arah Han Li. Han Li awalnya tertegun sebelum dia segera mengeluarkan teriakan menyedihkan. Dia jatuh ke lantai dan meronta-ronta dengan ekspresi kesakitan saat kulitnya berubah ungu. Jika Anda tidak mau mendengarkan kata-kata, maka harus dengan paksa. Tatapan bermusuhan melintas di wajah Feng Xi saat dia menatap botol kecil yang jatuh dari lengan baju Han Li. Dengan ekspresi aneh dia meraih botol kecil itu dan membawanya terbang ke tangannya. Feng Xi memelototi Han Li dan berkata, apakah suara energi roh angin tidak menyenangkan? Anda telah mengkonsumsi sedikit energi spiritual baru-baru ini, tetapi Anda telah memulihkannya cukup banyak. Sepertinya botol itu seharusnya berisi obat spiritual. Apakah rekan Daois Li berencana mengambil keuntungan dari keadaan kekurangan kita untuk melarikan diri dengan menggunakan energi spiritualnya yang pulih?
Setelah pembudidaya iblis menghentikan tekniknya, Han Li hampir tidak bisa berdiri kembali. Wajahnya memucat seolah-olah rencananya telah terungkap. Feng Xi melirik botol kecil itu, "Kenapa kamu tidak pintar? Mari kita lihat apa yang ada di dalam botol." Saya belum pernah mendengar sesuatu selain dari roh susu segudang yang mampu memulihkan kekuatan spiritual dalam sekejap. Naga banjir dengan rasa ingin tahu berkata, "Aku juga belum pernah mendengar hal seperti itu." Namun, itu telah datang pada waktu yang tepat. Pada saat itu, kura-kura iblis dan naga banjir menyerang penghalang dengan segel mantra dan mempercepat proses fusi antara petir dan angin. Meskipun tampaknya kura-kura iblis melakukan sedikit lebih baik daripada naga banjir, kekuatan sihirnya juga sangat terkuras dan dia hampir tidak bisa bertahan. Feng Xi membuka botol dengan jantung berdebar-debar, mencium aroma murni qi. Dia melirik botol itu sebelum membawanya ke hidungnya dan mengendusnya. Kura-kura iblis tidak dapat tetap tenang dan bertanya dengan cermat, "Ada apa?" Feng Xi memelototi Han Li dan dengan dingin berkata, "Bicaralah." Han Li dengan kecewa menundukkan kepalanya dan dengan enggan berkata, "Ini adalah sebotol susu roh segudang tahun yang diencerkan." Ketika kura-kura iblis mendengarnya, rohnya gemetar karena terkejut. "Apa? Anda juga memiliki susu roh segudang tahun?" Karena ketiga iblis tidak percaya bahwa kekuatan sihir mereka dapat bertahan sampai akhir, mereka sangat gembira. Itu hijau. Sepertinya Anda mencampur sesuatu yang lain di dalamnya juga. Dan itu memiliki ki spiritual kayu yang berat." Feng Xi memeriksa botol kecil itu dengan curiga. Han Li tersenyum pahit dan dengan tulus menjawab, "Saya mencampur beberapa obat spiritual tua di dalamnya. Karena saya berlatih seni kultivasi atribut kayu, ki spiritual atribut kayu secara alami akan sangat bermanfaat bagi saya." Feng Xi mengerutkan kening dan berpikir untuk bertanya lebih banyak ketika kura-kura iblis berteriak dengan keras, "Saudara Feng, cepat berikan susu roh dan biarkan aku meminumnya. Saya tahu bahwa meskipun kami akan dapat bertahan dengan kesulitan besar, kami akan mengeluarkan ki asal kami secara berlebihan dan menyebabkan kultivasi kami menurun. Saya perlu mengisi kembali ki spiritual saya." Kura-kura iblis takut Feng Xi tidak setuju dan menjadi cemas. Feng Xi dengan ragu-ragu menjawab, "Tentu saja aku tahu itu, tapi susu roh ini." Setelah beberapa saat hening, naga banjir itu berkata, "Saudara Feng, saya bisa merasakan ki spiritual murni dari jarak yang begitu jauh. Ini adalah susu roh segudang tanpa keraguan. Bahkan jika susu roh disabotase, apa bahayanya bagi kita? Selain itu, saya adalah naga banjir berbisa, pemakan semua racun. Bahkan jika botolnya diracuni, itu tidak akan berpengaruh padaku." Tampaknya mereka berdua tidak ingin menyia-nyiakan inti ki mereka. "Hehe, saya hampir lupa tentang kemampuan racun bawaan Brother Wu. Karena ini masalahnya, mari kita bagi susu roh menjadi 3. Dengan cara ini, kita tidak akan menderita banyak kerusakan pada esensi sejati kita setelah kita menyelesaikan penyempurnaan." Feng Xi diam-diam tersenyum dan meregangkan lehernya ke belakang, menuangkan sepertiga susu roh ke tenggorokannya. Dia kemudian melemparkan botol itu ke naga banjir berbisa sambil tertawa. Sebagai binatang iblis kelas 9, dia tidak takut pada racun apapun, dan karena ki spiritual itu asli, dia tidak punya pikiran untuk melepaskannya. Naga banjir menangkap botol kecil dan meminum setengah dari sisa botol sebelum menyerahkannya kepada kura-kura iblis. Kura-kura iblis kemudian dengan tidak sabar meneguk sisa susu roh dan melemparkan botol kecil ke samping. Tidak lama kemudian, ketiganya merasakan sebagian dari kekuatan sihir mereka pulih, dan mereka menghela nafas lega. Feng Xi tidak lagi memikirkan kecurigaannya. Pada saat itu, kilatan dingin berkedip di mata naga banjir saat dia mengirim transmisi suara kepada Feng Xi. "Ketika kita selesai memperbaiki harta karun itu, pembudidaya manusia tidak akan lagi berguna.
Biarkan aku menghabisinya. Manusia itu sangat menjengkelkan. Ketika naga banjir selesai berbicara, dia dengan dingin menyapu pandangannya ke arah Han Li dan menunjukkan niat membunuh. Feng Xi tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Han Li dan dengan acuh berkata, "Jangan singkirkan dia untuk saat ini. Meskipun kita tidak membutuhkan ki spiritual atribut kayunya lagi, lebih baik berhati-hati. Kamu bisa membunuhnya setelah sayapnya selesai. Baik, maka manusia akan memiliki beberapa hari lagi untuk hidup." Nada suara naga banjir tidak puas, tetapi dia memutuskan untuk setuju untuk menunggunya. Han Li hanya melihat bibir mereka bergerak dan tidak tahu apa yang mereka katakan. Namun, tubuhnya menjadi dingin ketika tatapan bermusuhan mereka jatuh padanya dan dia samar-samar bisa menebak apa yang mereka bicarakan. Wajahnya menjadi tidak enak dilihat setelah beberapa pemikiran dan dia tanpa berkata-kata duduk bersila di lantai. Dia kemudian perlahan menutup matanya seolah-olah dia menyerah pada kematian. Tiga iblis berhenti setelah melihat ini, tetapi mereka tidak lagi memperhatikan Han Li dan sepenuhnya memusatkan perhatian mereka pada sayap roh. Sebenarnya, jantung Han Li berdebar kencang saat itu. Dia perlahan-lahan mentransfer sepotong petir emas samar dari pedang penghangat awan bambu ke dalam tubuhnya, mengendalikannya agar tidak meletus. Setelah itu, lapisan petir iblis ilahi mulai melingkar rapat di sekitar bola energi roh angin yang telah ditanam Feng Xi di dalam dirinya. Energi roh angin bukanlah sesuatu yang dapat disempurnakan oleh Han Li pada kultivasinya saat ini, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dibubarkan oleh petir iblis dengan bersih. Namun, dia bisa menahannya untuk saat ini dan mencegahnya melebar, menarik dari pengalamannya dalam mengikat mutiara es surgawi. Pada saat itu, kura-kura iblis telah memulihkan sebagian dari kekuatan spiritualnya. Saat dia dengan mudah terus menuangkan kekuatan spiritual ke penghalang cahaya, dia melirik naga banjir dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya tiba-tiba bergetar dan ekspresinya berubah. Dengan tatapan aneh di matanya, kura-kura iblis berhenti mengirimkan kekuatan spiritual ke penghalang cahaya dan jatuh ke tanah. Mulutnya terbuka lebar, tetapi tidak sedikit pun suara yang dihasilkan. Sebuah adegan yang menakjubkan diikuti. Perut iblis itu tiba-tiba membesar. Pada saat berikutnya, kepala dan anggota tubuhnya juga mulai membengkak dengan tonjolan seolah-olah roh jahat tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya dan ingin membebaskan diri. Ketika naga banjir dan Feng Xi melihat ini, ekspresi mereka sangat berubah dan mereka secara bersamaan mengingat susu roh yang diencerkan dari botol kecil Han Li. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.